Oke, biar biar yang lain yang mengoperasikan. Laptopnya mau bisa mengoperasikan juga apa? Nanti di arah sana sudah pakai file sendiri. Oh iya. Hmm. Ya, ini boleh nanti saya bantu. Oh ya. Untuk waktunya kurang lebih 1,5 jam sama kan jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kepala desa, kemudian kepala dusun, ketua RW, ketua RW, ketua RT, ketua Himpaudi Karanganyar yang juga hadir, dan mohon maaf kalau kami tidak bisa sebutkan satu persatu bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan di pagi ini. Tentu yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kata Imam Al-Ghazali itu, beliau mengatakan bahwa kalau kita datang di sebuah majelis, sebenarnya yang paling berjasa adalah orang yang meluangkan waktunya, lalu menyediakan pikirannya, membuka mata dan telinganya untuk menerima materi yang disampaikan. Karena materi sebagus apapun, kalau yang hadir tidak membuka hati dan pikirannya, ya menjadi percuma, tidak bisa diserap dengan baik. Sehingga kami menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua juga kami menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih. Ini nampaknya yang ibu-ibu jumlahnya saya nggak tahu dua apa tiga kali lipatnya bapak-bapak. Tapi ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kemarin kami berkunjung ke sebuah pesantren lanjut usia di Yogyakarta, dan ini pesantren yang sudah agak lama, karena kalau pesantren lanjut usia itu kan nggak banyak ya. Kalau pesantren biasa jumlahnya di Indonesia itu puluhan ribu kalau tidak ratusan ribu. Tapi kalau pesantren lanjut usia nggak banyak. Dalam satu kota bisa dihitung dengan jari. Nah, beliau cerita katanya kalau lihat pengalaman yang ada, kalau di kegiatan-kegiatan pengajian itu biasanya memang jumlah bapak-bapak itu sepertiga jumlah ibu-ibu. Jadi saya lalu mikir begitu lihat ini kok kayaknya hampir seperti itu yang boleh sampaikan. Ya, tapi ini bukan nasihat nih. Meskipun ada sebagian yang sudah mendekati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pagi ini kita akan sama-sama belajar, dan tentu tadi sudah sempat disinggung, sedianya yang hadir dan berbicara membahas tema ini kami berdua sama-sama dari Jogja, saya dan Ustadz Muhammad Fazil Arif. Tapi qadarullah beliau tidak bisa sampai di tempat ini karena naik penerbangan Singa Air, ya, Singa itu Lion maksudnya. Tapi ternyata nggak bisa terbang, dan ya, beliau sangat kecewa berat ya, karena beliau sudah mengharapkan untuk bisa hadir, dan termasuk beliau mengusulkan waktunya untuk kita mengagendakan di hari ini. Beliau menyampaikan alhamdulillah waktunya udah cocok maksudnya dengan rencana kita, tapi Allah menakdirkan lain, dan beliau terlambat terbang dari Lampung ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Jogjanya, dan akhirnya tidak bisa bersama kita. Dan mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang punya Instagram nanti bisa lihat Instagram beliau, karena beliau sudah memberikan klarifikasi dan penjelasan yang itu sebagian isinya disampaikan untuk Bapak dan Ibu sekalian.
ya, dan beliau nyampaikan mohon maaf karena itu di luar kemampuan beliau. Sementara sudah direncanakan, sudah disiapkan, ya, tapi Allah menakdirkan lain. Nah, tema yang kita bahas ini, karena pembicaranya cuma satu, jadi saya perlu mengatur gimana caranya agar materi ini bisa mengcover sebagian besar yang diharapkan untuk disampaikan. Tentu akan berbeda kalau seandainya beliau hadir karena ada sisi yang menjadi keahlian beliau. Tapi seperti kata kaidah dalam bahasa Arab, ma la yudraku kulluh la yudraku julluh, yang tidak bisa didapatkan semua tidak ditinggalkan semuanya. Ya, paling tidak sebagian besar yang kita usahakan bisa bahas, kita akan bahas. Dan sengaja saya menyiapkan ada slide yang bisa dilihat. Ini tujuannya untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian selain mendengar, tapi juga bisa melihat catatan apa yang kami sampaikan. Apalagi kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang tipenya visual. Ya, orang itu tipenya macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada yang tipenya visual itu kalau menerima materi cuma mendengar orang berbicara, yang bisa ditangkap cuma sedikit. Tapi kalau mendengar sekaligus ada tulisannya, yang bisa ditangkap jadi lebih banyak. Dan biasanya tipe visual ini cenderung suka dengan sesuatu yang tertib, rapi, pokoknya yang terlihat indah di mata. Berbeda dengan kalau di antara Bapak Ibu sekalian yang tipenya auditory. Cukup dengan mendengar. Sambil merem pun bisa deh. Yang penting pokoknya suaranya masuk. Suaranya terdengar jelas. Maka ini juga jadi pelajaran berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti ketemu anak yang beda karakternya dengan kita, jangan dianggap bahwa anak tersebut nggak sopan dan kurang ajar pada kita. Contohnya misalnya, ada anak yang diomongi oleh bapaknya, tapi anak itu nggak noleh kepada bapak, nolehnya ke samping, ke tempat lain. Tapi beliau, anak ini sebenarnya menyediakan telinganya, karena memang tipenya auditory. Kalau diminta untuk mengulang apa yang disampaikan, bisa menangkap semuanya. Karena memang yang terbuka telinganya. Nah, ini tipe anak yang auditory. Nah, kalau di antara Bapak Ibu sekalian juga ada yang modelnya seperti itu, ya berarti mau tulisannya kayak apapun gak terlalu penting, yang penting materinya, suaranya terdengar jelas. Nah, tapi karena kita ini beda-beda, ya nanti yang merasa perlu melihat tulisan, monggo bisa sambil melihat tulisan yang ada untuk membantu menangkap materi yang kita bahas bersama. Temanya adalah mencetak generasi Qurani berakhlak karimah di era digital. Kalau yang tipenya visual, lagi-lagi sengaja saya beri warna dan beri model huruf yang berbeda karena memang ada penekanan yang berbeda. Mencetak generasi Quran, generasi yang nilai-nilai Quran itu menjadi landasan hidupnya, tapi penekanannya pada akhlak karimah, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan kita bukan bicara saja di masa lalu, tapi di masa ini, di era yang kata orang namanya di era digital, di era di mana segala sesuatu bisa dilakukan hanya dengan menekan tombol-tombol di perangkat kita. Nah, kita hidup di zaman itu. Nah, sekarang kita akan mulai terlebih dahulu dengan kita masuk ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini kita akan mengenalkan bagaimana tatanan keluarga dalam Islam. Yang namanya keluarga dalam Islam itu disampaikan oleh penulis buku Al-Baitul Muslimul Qudwah. Ini seorang penulis dari Al-Azhar Mesir. Keluarga itu unsurnya ada 3. Yang pertama, nizam ilahi. Ada aturan ilahi. Ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadyun nabawi, tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, suluk insani, perilaku manusia. 3 ini yang membentuk rumah tangga kita. Pemahaman kita tentang syariat, pemahaman kita tentang agama mempengaruhi rumah tangga kita.
Bagi kita, berumah tangga itu bagian dari upaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Bagian dari membangun peradaban. Maka apapun yang ada di Quran, apapun yang menjadi tuntunan syariat, kita upayakan, kita hadirkan dalam rumah kita masing-masing. Kemudian yang kedua ada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kita tidak mungkin menjadi seorang yang sekuler. Jadi nggak mungkin jadi seorang yang sekuler. Karena apa? Semua yang ada dalam kehidupan kita ini sudah diatur dan ada tuntunannya sampai yang sekecil-kecilnya. Sekarang kalau Bapak Ibu sekalian mau buang air kecil, kamar mandi, itu aturannya begitu sangat detail. Yang tidak ada pada agama lain sedetail Islam. Mulai dari ketika mau masuk kamar mandi ada doanya. Lalu ketika mau masuk kamar mandi, kaki yang didahulukan juga diatur. Kaki kiri. Kemudian kapan melepas pakaian untuk membuka aurat, itu juga dilakukan, kamar mandi diatur. Setelah di dalam kamar mandi juga ada adab-adabnya. Kan nggak boleh ketika sudah dalam kamar mandi merasa bahwa ini kan sudah nggak ada orang yang lihat, lalu bebas leluasa misalnya bersiul, nyanyi, joget di dalam kamar mandi, ya nggak boleh. Ada adab-adab yang mengatur kita pada saat kita berada di kamar mandi. Sampai nanti keluar lagi. Ketika kita keluar dengan kaki kanan kita, setelah itu ada doanya, itu semua menunjukkan bahwa sampai urusan yang sangat sepele begini pun diatur. Salman Al-Farisi pernah mengatakan bahwa allamanar Rasul sallallahu alaihi wasallam kulla syai'. Rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Hattal khiraati, sampai urusan untuk buang air kecil, buang air besar. Nah, inilah yang kemudian nanti akan menjadi kurikulum dalam pendidikan anak kita. Nah, tetapi kita juga memahami ada yang ketiga namanya suluk insani, perilaku manusianya. Perbedaan manusia satu dengan yang lainnya juga kita pertimbangkan, yang menyebabkan kita bisa memaklumi kalau ada perbedaan-perbedaan hasil dari pendidikan. Contohnya, tadi kita melihat ada orang dengan tipe visual, jadi mengandalkan apa yang dilihat. Kalau ada tulisannya lebih cepat menerima materi. Ini tipenya visual. Dan tipe visual itu inginnya semua tertata rapi. Makanya jangan kaget kalau kita berada di sebuah instansi, di sebuah kantor, ketemu atasan yang tipenya visual. Lalu dicek satu persatu. Ini kok kotor ini? Meja yang sudah dibersihkan, ada kotor sedikit, itu bagi tipe visual, itu betul-betul diperhatikan. Ini ada yang kurang rapi, kurang bersih, kurang ini, kurang itu. Bagi tipe visual ini diperhatikan dengan sangat teliti. Nah, anak juga begitu. Bukan cuma orang tua, anak juga begitu. Suami dengan istri juga bisa perbedaannya muncul dari situ. Bukan beda di tuntunan syariatnya, bukan beda di nizam ilahinya, bukan berbeda di tuntunan Nabi Muhammad SAW-nya, tapi kebiasaan dan karakter kita yang berbeda. Ada di antara kita yang berangkat dari keluarga, ini cerita salah seorang ustadz yang sama-sama asli Jogja, suami dan istri asli Jogja, tapi beda karakter keluarganya, latar belakang keluarganya. Yang satu keluarganya, bapak dan ibunya guru. Jadi kalau pas sarapan pagi, kebiasaannya, ya pokoknya sarapan masing-masing. Karena apa? Masing-masing punya kesibukan berangkat ke tempat mengajar lebih awal. Maka ketika bapak ngambil makan sendiri, ngambil makan ya nasi, lauk, terus kemudian lalu makan sendiri, sementara istrinya masih di kamar mandi, baru mandi, kemudian atau baru beres-beres, itu biasa-biasa aja. Tapi beda dengan keluarga yang tipenya, nih keluarga yang satunya lagi,
bapaknya itu bekerja di sebuah instansi, sementara ibunya ibu rumah tangga. Nah yang kedua ini, ibu menyiapkan semua yang diperlukan oleh bapak, mulai dari makan sampai nasi itu dihidangkan di depan bapak dalam bentuk apa? Nasi diletakkan di piring hangat, kemudian lauk, sayur, sendok, sampai sak garpu dan kerupuknya sudah diletakkan dan dihidangkan ke hadapan bapak. Sambil bapak makan, lalu disiapkan tasnya. Kemudian sepatu diletakkan di depan rumah berikut kaos kakinya. Itu semua disiapkan. Ketika bapak melihat ibu tidak menyiapkan itu, dianggap ibu tidak menghargai dan tidak menghormati bapak. Bandingkan dengan yang pertama tadi, bapak makan sendiri nggak apa-apa. Bapak nggak tersinggung. Tapi kalau yang kedua bisa tersinggung. Ini dianggap melecehkan. Ini dianggap tidak menghormati. Padahal ini sama-sama apa? Sama-sama berasal dari satu daerah. Cuma karena beda apa? Beda suluk insani. Beda perilakunya, beda kebiasaannya. Dan masing-masing kita nanti kalau kita kembangkan lagi di tempat yang berbeda-beda, akan banyak perbedaan itu yang sebetulnya biasa-biasa aja. Tapi perbedaan ini bisa menjadi sesuatu yang dianggap besar karena apa? Berulang-ulang. Ya, berulang-ulang tiap hari begitu. Lama-kelamaan kan bikin jengkel. Padahal tidak dipahami bahwa sebetulnya di keluarga beliau itu biasa. Di keluarga saya nggak biasa. Apakah melanggar syariat? Sama sekali tidak melanggar syariat. Cuma karena persoalan kebiasaan. Nah, ini yang sama-sama berasal dari daerah yang sama, kemudian kebiasaannya berbeda. Ini namanya suluk insan. Ini juga sama nanti ketika bapak dan ibu ketemu dengan anak yang punya kebiasaan yang bisa jadi tidak sama dengan bapak, atau mungkin tidak sama dengan ibu. Maka dalam rumah tangga kita harus siap dengan kondisi seperti itu. Nah ini poinnya. Kita lihat ke slide berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia ini. Allah tegaskan dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bentuk yang paling sempurna. Kemudian Allah ciptakan manusia ini punya kemampuan berpikir, yang pertama teliti, yang kedua mendalam, dan yang ketiga terintegrasi atau terhubung satu dengan yang lainnya. Artinya kemampuan yang Allah berikan kepada manusia ini luar biasa. Cuma, nah ini lagi-lagi ke poin sebelumnya yang nomor 3 tadi. Antar laki-laki dengan perempuan berbeda-beda. Kalau perempuan di waktu yang sama bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Sementara yang laki-laki nggak bisa. Makanya ibu-ibu pada saat mengerjakan sesuatu bisa sambil mengerjakan yang lain. Anak yang satu minta dimasakkan telur, tapi anak yang kedua tanya di mana kaos kakinya. Kemudian anak yang ketiga nanya buku pelajaran untuk hari ini di mana. Ibu bisa mengerjakan itu semua. Kalau bapak nggak bisa, sebentar. Satu-satu toh. Apa tadi? Kaos kaki, sakit dulu. Dikerjakan dulu kaos kakinya, baru apa tadi? Nah itu baru bisa. Kalau langsung tiga-tiganya nggak bisa. Sementara ibu bisa itu, bisa sekaligus tiga-tiganya. Nah, bisa nggak dilatih dan memikirkan itu secara mendalam, kemudian teliti dan sekaligus atau terhubung satu dengan yang lainnya? Itu semua bisa dilatih. Tapi memang ada yang lebih menonjol pada bapak-bapak, tidak menonjol pada ibu-ibu. Nah, salah satu yang sering jadi masalah kalau dalam rumah tangga adalah ketika bapak dengan ibu punya perbedaan karakter. Di antaranya kalau bapak itu tidak terbiasa yang detail-detail, sementara ibu terbiasa yang detail. Sehingga
Bagi ibu rasanya menjengkelkan kalau bapak cuma cerita pulang dari kantor, gimana di kantor tadi? Ya baik-baik. Baik-baik gimana bu? Ya ada yang diceritakan gitu. Maka ibu senang sekali ketika bapak pulang dari tempat bekerja, lalu cerita tadi di kantor itu temen yang namanya misalnya namanya Pak Agus. Agus tuh kebetulan ponaannya itu baru wah cerita. Terus setelah itu kemudian temennya Pak Bambang, Pak Budi, Pak ini diceritakan, wah yang banyak yang diceritakan tuh senang. Nggak cukup dengan gimana kan tadi ya baik-baik. Biasa biasa ya. Biasa gimana? Bu ya diceritakan lebih. Dan kalau nggak diceritakan detail itu nggak menarik. Makanya kalau Bapak ingin mendapatkan cinta dan sayangnya istri, seringlah bercerita yang detail. Ceritanya macam-macam. Mau cerita yang serius maupun cerita yang yang didapatkan mungkin dari sebuah pengalaman. Misalnya beberapa hari yang lalu ada syekh yang ada akun berbahasa Arab yang memposting ini katanya para dosen yang mengajar dosen-dosen teknik dan sebagian bidangnya penerbangan itu dikumpulkan di satu diajak masuk ke sebuah pesawat dan akan dilakukan uji coba naik dan terbang pesawat. Semuanya diajak kumpul. Setelah naik pesawat semua, kemudian diumumkan setelah pintunya ditutup, lalu diumumkan bapak-bapak sekalian, pesawat yang akan bapak-bapak yang akan bapak gunakan ini, yang akan bapak gunakan untuk terbang ini adalah hasil produksi murid-murid bapak. Wah semuanya panik loh, semuanya baru satu keluar. Wah ini nanti mati saya nih. Ya, semuanya panik keluar. Ya. Terus ternyata apa? Ada satu yang tenang-tenang aja. Ya tenang, nggak panik. Semuanya baru satu keluar. Yang satu yang tenang ini tanya, loh kok jenengan kok tenang-tenang aja nggak panik nggak? Terus ini cerita katanya, karena saya tahu kemampuan mahasiswa saya yakin pesawatnya nggak akan bisa terbang. Wah ini lebih canggih lagi. Kan nggak akan bisa terbang, jadi saya tenang aja. Karena saya tahu kemampuan mahasiswa saya. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang dibicarakan, yang diceritakan dari mulai yang serius sampai yang itu menjadi bumbu dalam kehidupan rumah tangga. Termasuk kepada anak-anak kita. Nah, otak kita ini Allah ciptakan dengan kemampuan tersebut. Termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita ini anak-anak kita ini punya kemampuan untuk bisa belajar sampai hal yang sangat detail, teliti. Maka kalau mau dilatih bisa dilatih, meskipun tentu pada usia-usia tertentu. Makanya kenapa pada saat kita mengajarkan kepada anak, ada waktunya kita menanamkan iman, ada waktunya kita menanamkan adab, ada waktunya kita mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan iman menggunakan bahasa, dan kapan bahasa itu diajarkan. Kita tentu prihatin Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu kalau di Karangpandan ini, kalau yang saya amati di Jogja sudah mulai banyak anak-anak yang bapak dan ibunya asli Jawa, tapi anak-anaknya sudah mulai tidak terampil berbahasa Jawa. Kalau sekedar asal berbicara sedikit-sedikit ya bisa, ngobrol yang nggak beraturan juga bisa. Tapi kalau suruh tampil di depan orang, disuruh silahkan jenengan jadi MC itu, wah itu mikirnya susah. Itu. Gimana caranya membuka acara menggunakan bahasa Jawa? Dan ternyata bukan cuma bahasa Jawa, bahasa Indonesia juga gitu. Kita ini berbahasa Indonesia tiap hari, tapi kalau disuruh untuk jadi MC, disuruh berbicara di depan orang menggunakan bahasa Indonesia, kita merasa perlu pelatihan khusus public speaking. Pertanyaannya, jadi selama ini kita ini bahasa Indonesianya seperti apa kok sampai susah sekali berbicara bahasa Indonesia?
kemampuan bahasa kita ternyata masih rendah. Nah, potensi yang Allah titipkan kepada kita dengan 3 hal ini diungkap dalam buku At-Tarbiyah Al-Walidiyah, menunjukkan kepada kita bahwa ini yang Allah sediakan dan kita bisa latih pada anak-anak kita. Nah, sekarang kita lihat pada slide berikutnya bahwa ketika Allah sudah berikan potensi seperti itu, yang namanya mendidik anak itu perlu pemahaman orang tua tentang konsep dan juga sekaligus prakteknya. Yang namanya mendidik anak perlu kita tahu sebetulnya konsepnya seperti apa sih, dan bentuk prakteknya kira-kira seperti apa. Nah, konsep itu misalnya begini, ketika Islam mengajarkan kepada kita tuntunan tadi dengan 3 unsurnya, ada nizam ilahi, ada hadiyun nabawi, dan ada suluk insani. Maka pada saat ada pertemuan antara laki-laki dengan perempuan dengan ikatan nikah, sejak saat itu seharusnya ketika orang merencanakan berumah tangga sudah mulai merencanakan apa yang akan dilakukan pada tahapan-tahapan berikutnya. Pada tahapan berikutnya yang akan menjadi bekal. Misalnya, ketika nanti akan punya keturunan, punya anak, kira-kira apa yang akan disiapkan untuk anaknya kelak? Ini titipan pesan dari Kepala BKKBN, Pak Hasto. Sekarang ini sebagian yang mau menikah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pre-wedding, persiapan untuk pernikahan, macam-macam pre-weddingnya. Ada yang pesan pakaian khusus, kemudian cari fotografer khusus untuk berfoto di tempat juga yang sifatnya khusus dan itu bisa diabadikan, padahal belum sah. Ini kalau foto berduaan kan belum sah sebagai suami istri. Dan biayanya nggak kecil. Karena yang diminta mengambil gambar, yang diminta memotret fotografer yang profesional. Bukan, maaf, misalnya saya minta beliau tolong fotokan saya. Nah, beliau bukan fotografer. Saya sudah tahu kemampuannya, kalau motret saya nggak terlalu bagus ini. Karena memang bukan ahlinya. Kalau yang fotografer tenanan, keahliannya dia bisa mengambil pilihan arahnya, pencahayaannya dan yang lain. Dan ternyata Indonesia tuh punya orang yang ahli fotografi yang tarifnya mahalnya luar biasa. Beliau salah satu dari 10 fotografer terbaik dunia. Saya pernah bertemu dengan beliau dan saya diberitahu oleh yang lain itu kalau sekali diundang untuk mengambil gambar harganya 16 juta ya, untuk potret ya. Terus saya lihat hasilnya, oh ya memang beda sekali ya kalau yang lainnya di bawahnya lagi lah, nggak sampai semahal itu. Nah, itu biaya yang sangat besar untuk kepentingan pre-wedding. Tapi yang kadang tidak disiapkan adalah bagaimana sebelum pernikahan kesiapan mental, kesiapan pikiran, termasuk kesiapan fisik. Karena apa? Akan memasuki kehidupan rumah tangga. Ada yang nggak membayangkan kehidupan rumah tangga itu nanti akan bertemu dengan beberapa persoalan-persoalan. Dan persoalan rumah tangga itu sudah setiap hari ada masalah, kemudian ada masalah yang berulang-ulang, dan ada masalah yang baru. Maka kalau kita tidak siap, kita akan bertemu dengan kondisi keretakan dalam rumah tangga. Kita patut prihatin, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat perceraian yang masih tinggi. Angkanya masih sangat tinggi. Dan angkanya dalam setiap tahun dari data yang disampaikan dan itu tercatat resmi, itu yang tercatat resmi.
belum yang berkasus dan tidak tercatat, yang sampai akhirnya berujung dengan perceraian di pengadilan, kan angkanya ratusan ribu dalam 1 tahun. Tinggal dihitung yang menikah setahun berapa, yang bercerai berapa. Hanya kita bisa membayangkan berarti angkanya besarnya luar biasa. Ada yang bercerai itu sebelum punya anak dan ada yang setelah punya anak. Ada yang tidak punya perencanaan. Nah, ini poinnya adalah yang disampaikan oleh Imam Bukhari, al ilmu qablal qaul wal amal. Idealnya kita ini punya ilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Kalau saya mau berumah tangga, saya perlu punya ilmu bagaimana menjadi seorang suami. Oh, ternyata jadi suami itu nggak mudah ya, karena harus mencari nafkah. Mencari nafkahnya kapan, di mana, bagaimana, yang penting pokoknya halal, silahkan dengan cara apapun yang halal. Nah, ternyata kadang-kadang hasilnya belum seperti yang diharapkan. Terus gimana? Tuntutan dari keluarga, apalagi kalau terlihat oleh ibu mertua, ini sudah berumah tangga sekian lama kok belum terlihat ada perkembangan. Sampai-sampai ibu mertua yang prihatin ngirim beras ke rumah. Ya, gambaran dari kondisi yang bisa jadi orang belum siap. Ada yang dikirimi makanan seperti itu malah tersinggung, dianggap melecehkan. Padahal ibunya memberikan dalam bentuk kasih sayang. Nah, ada sekian banyak hal yang akan kita temukan dalam kehidupan rumah tangga. Yang ditambah berat lagi adalah ketika pada saat punya anak, masalahnya bertambah. Ketika punya anak, ternyata ketika anak itu lahir, kemudian pada masa menyusui, kemudian pada masa-masa sampai 2 tahun pertama, kadang-kadang sebagian kita tidak punya ilmunya, kira-kira mau mengajarkan apa pada anak. Kalau di posyandu, data tumbuh kembang anak itu diberikan panduan. Mulai dari berat badan, lingkar kepala, ini dan itunya detail. Tapi kira-kira kalau dari sisi menanamkan iman, apa yang diajarkan? Kira-kira kalau mengajarkan bahasa, apa yang diajarkan? Nah, inilah yang kadang-kadang tidak kita miliki. Ini yang menunjukkan bahwa kita ini perlu yang namanya tarbiyah walidiyah. Kita perlu pendidikan untuk orang tua. Karena aslinya tanggung jawab itu adalah pada kita, bukan pada lembaga pendidikan. Asalnya adalah pada orang tua. Nanti kita akan bahas secara khusus tarbiyah walidiyah. Nah, maka siapapun kita yang menjadi orang tua sangat memerlukan beragam ilmu dan pengalaman dalam mendidik anak. Makanya kegiatan majelis seperti ini sangat diperlukan dan kalau bisa diselenggarakan secara berkala supaya pengetahuan kita terus bertambah. Wawasan kita terus meningkat. Pengalaman kita terus bertambah. Karena apa? Tiap orang bisa beda-beda pengalaman. Tentu pengalaman yang paling bagus, kita ambil contohnya dimulai dari Al-Quran yang ayatnya tadi kita dengarkan pada saat pembukaan. Kisahnya Luqman. Kemudian kalau mau yang lain, yang bukan Nabi, bukan Rasul, sama seperti kita, kisahnya Imran. Di surat Ali Imran. Imran bukan Nabi, bukan Rasul. Maryam juga bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi kisahnya Allah abadikan dalam Al-Quran. Bagaimana sampai Imran dan istrinya bernadar kepada Allah SWT supaya nanti kelak anaknya ini akan difungsikan untuk berkhidmat. Tapi ternyata anaknya yang lahir perempuan, bukan laki-laki. Jadi disiapkan dengan doa, dengan upaya, dengan berbagai cara, setelah itu diserahkan pada Allah SWT. Dan yang menarik ketika selesai
semua persiapannya diserahkan kepada Allah, Allah yang menyelesaikan dengan caranya. Maka makanan datang ke tempatnya Maryam yang berada di mihrab tanpa diketahui dari mana sumbernya. Maksudnya tanpa diketahui oleh manusia ya. Dan mendapatkan rasa aman, kemudian tenang, dan dalam perlindungan Allah SWT. Nah, kemudian masih di halaman yang sama, bahkan pengetahuan tentang mendidik anak diperlukan sejak sebelum anak menjadi janin di perut ibu. Jadi kita perlu tahu sebetulnya nanti mendidik anak itu gimana caranya sejak sebelum punya anak, sebelum lahir anaknya. Dan itu bisa dengan cara diantaranya ngobrol-ngobrol. Bapak dengan ibu ngobrol, kira-kira nanti anak kita ini mau kita ajari apa? Ini bagusnya dengan cara apa? Oh, saya pernah dengar ada caranya penghafal Quran dari Mesir yang semuanya suami istri, bukan ustadz, bukan syekh, bukan orang yang basisnya agama, sama-sama apoteker. Tapi anaknya semuanya hafal Quran di usia 5 tahun. Gimana caranya? Ternyata di masa-masa ketika anak itu sudah bisa mendengar dan ternyata yang didengar itu cepat masuk ke dalam telinganya, kemudian masuk ke dalam alam berpikirnya dan hafalannya, saat itu dimasukkan Quran. Jadi hafal Qurannya cuma karena sering mendengar. Dan yang luar biasa baru setelah bisa membaca, dikenalkan suratnya, mulai dari dikenalkan cara membacanya, lalu tempatnya di mushaf, surat apa, ayat berapa, berikut juga di baris berapa dan halaman berapa. Ketika berkunjung ke Jogja bersama rombongan setelah Ustadz Yusuf Mansur dan beberapa ustadz yang lain, saya sempat termasuk yang ikut ngetes anak. 3 bersaudara ketika dites sanggup membaca ayat itu dengan lengkap, berikut nama surat, nomor ayat, nomor baris, dan nomor halaman. Nah, yang kita cari adalah di tema ini bagaimana orang tuanya menyiapkan anaknya. Ternyata yang paling pokok di awal adalah kesepakatan. Kita ini mau menjadikan anak kita seperti apa? Ternyata mereka semua sepakat kita ingin anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Nah, kalau sudah sepakat begitu, ayo kita rencanakan. Maka sejak awal berumah tangga perlu dibicarakan bersama. Kalau sudah terlanjur tidak seperti itu, masih ada anak kedua, bisa disiapkan untuk anak kedua. Kalau sudah terlanjur tapi masih ada anak ketiga, bisa anak ketiga. Karena sebagian mendidik anak itu berdasarkan trial and error, uji coba ya. Coba begini nggak bisa, coba itu baru bisa. Nah, berikutnya kita itu ingin mendidik anak-anak kita. Kalau ibarat bangunan adalah bangunan pencakar langit, bukan seperti gubuk yang reot. Sama seperti kalau kita melahirkan generasi, maka kita berharap ingin lahir generasi yang akan tadi generasi Qurani sehebat generasi sahabat. Nah, kalau bisa seperti itu yang ideal. Kalau ibarat bangunan, bangunannya bangun yang menjulang tinggi. Meskipun terlanjur sudah istilah mencakar langit. Ini meskipun saya juga cari istilah yang lain ya, Bu. Ya jangan nyakar gitu ya. Pak, menyentuh langit dan jawil langit gitu ya. Jadi nggak apa-apa ini karena namanya juga sudah begitu ya, pencakar langit ya. Kalau yang agak sopan dikit apa ini biar nggak nyakar gitu ya. Masuk kayaknya sangar gitu ya. Cakar langit ya. Apa? Nyundul langit. Oh ya, nyundul. Ya, lumayan ya. Daripada nyakar ya. Ya. Di dunia ini ada 7 gedung penyundul. Pinjam istilah penyundul langit. Ya, yang sampai tinggi sekali dan yang tertinggi ada Burj Khalifa. Tingginya 828 meter di Dubai, Uni Emirat Arab. Gedung ini
Sekarang kalau Bapak Ibu sekalian mau cari proses pembangunannya, sudah ada video di YouTube proses pembangunannya dari sejak mulai tanahnya kosong, dirancang, disiapkan pondasinya, kemudian disiapkan aliran listrik tertentu untuk menahan kecepatan anginnya. Semuanya dibahas dari sisi arsiteknya dan dari sisi bangunannya. Dulu masih berbahasa Arab dan berbahasa Inggris, sekarang sudah ada versi berbahasa Indonesia. Dulu tuh maksudnya 10 tahun yang lalu belum ada. Saya sendiri baru dapatkan penjelasannya ya kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu ke sana, dapatkan penjelasan langsung dari orang Uni Emiratnya dan diajak naik ke atas. Dan diajak naik ke atas itu memang tempatnya tentu semuanya didesain sedemikian rupa, secanggih mungkin, termasuk lift yang digunakan. Diajak naik lift yang mungkin wallahualam, saya nggak tahu apa ada yang lebih cepat dari itu, tapi yang saya tahu itu termasuk lift tercepat di dunia. Karena dari lantai 1 sampai lantai 124 cuma 60 detik. Ya. Jadi 2 lantai cuma kira-kira 1 detik. Ya, 1 detik itu 2 lantai. Jadi begitu 60 detik sampai ke lantai 124. Nah, supaya orang nggak takut ya akhirnya ditutup dan hanya melihat lampu-lampu saja. So kalau lihat ke bawah kan orang bisa, terutama yang jantungan ya bisa sampai di atas semaput. Nah, semuanya disiapkan dan liftnya ada yang khususnya cuma sampai lantai sekian. Itu cuma urusan lift aja mereka atur. Untuk masang kacanya mereka siapkan. Karena masang kaca di tempat yang tingginya luar biasa kan perlu keberanian luar biasa. Maaf Bapak Ibu, kalau melihat ada yang berprofesi sebagai tukang masang kaca di rumah seperti ini kan biasa. Karena ketinggiannya ya cuma 1 meter. Coba kalau 100 meter kan lumayan. Mau masang, lihat ke bawah sudah kaki gemetar. Nah, kalau masang kaca di yang ketinggiannya 700 meter kan apa enggak menakutkan, apalagi angin bertiup kencang. Nah, semuanya disiapkan. Apa yang ingin saya ceritakan dari sini? Yang ingin saya ceritakan adalah kita ini kalau merencanakan mendidik anak, idealnya seperti kalau orang membangun bangunan ini. Disiapkan sejak tanah itu kosong. Kita menyiapkan mendidik anak seperti ketika kita menyiapkan anak itu sebelum lahir. Belum ada. Tadi di slide sebelumnya, sejak anak itu masih dalam bentuk janin di perut ibunya. Belum ada, artinya belum muncul ke permukaan bumi ini. Belum lahir dan belum bisa kita lihat. Tapi sudah kita siapkan. Persis seperti arsitek. Ini kalau dilihat pada slide berikutnya. Jadi langsung di slide yang di situ halaman 9. Jadi perlu jelas gambar akhir anak kita ini seperti apa. Kira-kira nanti pada saat anak itu setelah selesai belajar, gambar akhirnya seperti apa. Kalau seandainya anak itu kita titipkan ke PAUD, ke PAUD Wahdah ini, kira-kira gambaran akhir anak itu akan seperti apa? Perlu ada gambaran yang jelas jauh. Jadi direncanakan sejak sekarang. Akan disiapkan menjadi anak seperti apa. Tentu semuanya yang sifatnya rasional atau memungkinkan diwujudkan dalam waktu belajar selama 1 tahun. Kalau itu 1 tahun. Kalau 2 tahun nanti berarti akan ada yang diajarkan sampai dengan 2 tahun. Nah, itu semua disiapkan. Kalau menuntut lebih dari itu, berarti minta waktunya lebih panjang. Karena waktu yang ada terbatas. Tapi usahakan disiapkan sedetail mungkin. Sedetail mungkin itulah yang kemudian jadi kurikulum. Biasanya, Bapak Ibu sekalian, kalau di sekolah, mau namanya PAUD atau
nama lembaga pendidikannya apapun, sudah punya kurikulum. Jadi sudah punya rencana pada pekan pertama itu akan mengajarkan apa, dalam satu hari belajar berapa lama, kemudian alat peraga yang akan digunakan apa, itu semua sudah disiapkan. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang orang tua dia nggak punya rencana. Orang tuanya nggak punya program, dan orang tua nggak punya kurikulum. Nah, inilah yang perlu jadi PR bagi semua orang tua. Bagaimana caranya agar kita semua ini punya kurikulum untuk anak kita. Maka kita bisa memilihkan sekolah yang sesuai dengan kurikulum yang kita miliki. Saya nggak memilih sekolah yang sana, tapi milih sekolah sini. Kenapa? Karena di tempat ini lebih sesuai dengan kurikulum yang ingin saya wujudkan. Yang ingin saya wujudkan apa? Ada nilai-nilai keimanan ditanamkan. Iman diajarkan sebelum Al-Quran, ilmu sebelum amal, adab sebelum ilmu. Nah, ada hal-hal yang harus diprioritaskan, disampaikan, diberikan kepada anak. Itu yang kita harapkan diberikan kepada anak sesuai dengan usianya. Nah, kita punya rencana-rencana, kita punya kurikulum untuk anak-anak kita. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian belum punya kurikulum untuk anak-anak, maka setelah selesai dari majelis ini nanti bisa rundingan, dan untuk merencanakannya nggak terlalu sulit karena cuma berdua, suami dengan istri. Kira-kira anak kita ini nanti mau kita siapkan seperti apa? Kurikulumnya kira-kira akan seperti apa? Mungkin di tahap awal belum sempurna, nggak ada masalah. Tetapi paling tidak kita sudah punya target kira-kira anak kita akan seperti apa. Gambarannya itu akan seperti apa, persis seperti Bapak Ibu sekalian membayangkan seorang arsitek menggambar bangunan yang menjulang tinggi. Disiapkan kira-kira nanti anak kita yang seperti apa. Kalau itu yang bisa diwujudkan, itu luar biasa. Sebab dengan cara seperti itu kita akan bisa mengarahkan anak melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Di era digital ini, alhamdulillah kita terbantu dengan kehadiran beberapa perangkat, beberapa bahan yang bisa membantu anak belajar. Meskipun juga kita berhati-hati jangan sampai alat ini digunakan tidak pada tempatnya, akhirnya malah justru merusak. Karena sepanjang sejarah umat Islam itu kalau berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan barang dari luar umat Islam, kita bukan orang yang anti, tapi bukan orang yang larut dengan apa yang datang dari luar. Kita tidak anti dengan alat-alat seperti handphone, laptop, dan semacamnya. Kita juga tidak anti dengan media sosial. Ada Instagram, Telegram, YouTube, dan yang lainnya. Tapi gimana caranya tidak menjadi orang yang larut sampai akhirnya kecanduan dan tidak bisa mengendalikan. Kita tidak ingin menjadi orang-orang seperti itu. Dari mana itu? Maka perlu dibentuk dengan kurikulum dari rumah kita. Nah, biasanya dikenal dengan istilah visi misi. Kemudian pada slide berikutnya di halaman 10, nah begitulah urutan membangun generasi peradaban. Nah, maaf ya, pernah ada seorang yang bertanya, ini seorang ibu tanya, saya lupa ibu apa bapak yang muda, tanyanya begini, di Indonesia ini gimana caranya kita menjawab pertanyaan anak, kok di Indonesia ini peninggalan yang ada, peninggalannya tidak muncul dalam bentuk peninggalan Islam. Yang ada candi, patung, peninggalan Islam nggak banyak terlihat. Akhirnya gimana jawabnya? Ya, itu perlu diberikan arahan, diberikan jawaban bahwa peradaban Islam itu adalah peradaban ilmu. Peradaban Islam itu peradaban ilmu. Sejak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sejak wahyu pertama itu sudah menanamkan bahwa pondasinya adalah ilmu. Sehingga yang diwariskan adalah
ilmu. Makanya ilmunya diwujudkan dalam bentuk apa? Di antaranya dalam bentuk buku-buku karya ulama. Maka sampai hari ini kita dapati ada buku-buku karya ulama yang hidup 700 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu, 900 tahun yang lalu, bahkan ada tulisan karya Imam Malik yang namanya Muwatta Imam Malik yang hidup sekitar 1200 tahun yang lalu sampai ke kita. Nah, itu peradaban. Peradabannya bukan dalam bentuk patung Imam Malik, tapi karyanya Imam Malik. Karena apa? Dengan ilmu itulah kita membangun manusia, bukan membangun gedung. Membangun gedung itu nanti urutan berikutnya. Tapi yang paling pokok adalah membangun manusia. Maka dalam sejarah kita dapati umat Islam ketika berada di berbagai wilayah tidak selalu bangunan itu yang diselesaikan pertama kali. Karena memang kadang-kadang bangunannya sudah ada. Kalau bangunan tidak ada ya bangun. Seperti Nabi SAW ketika sampai di Madinah belum ada masjid, bangun masjid. Nah, itu juga menjadi satu peninggalan sejarah dan peninggalan peradabannya itu masjid. Tapi masjid bisa dikembangkan disesuaikan kebutuhan. Ada yang dibangun sesuai dengan model yang berkembang di daerah tertentu. Ada masjid yang pakai menara, ada masjid yang tanpa menara. Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Kan masjid nggak pakai menara juga boleh. Nah, tetapi yang paling penting bukan menaranya, yang paling penting bagaimana membangun orangnya. Kalau bicara masjid, bagaimana memakmurkan jamaah masjid. Nah, ini yang disiapkan. Nah, kemudian pada slide berikutnya, apa urgensi atau pentingnya tarbiyah walidiyah? Apa pentingnya orang tua itu perlu mendapatkan pembinaan? Karena yang pertama kita ingin menekankan pentingnya tarbiyah walidiyah yang solihah dalam melahirkan generasi Quran, supaya terbangun kesadaran bahwa kita merasa perlu. Dan kalau sudah merasa perlu memberikan prioritas, pada saat perlu mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak, maka orang tua tidak merasa berat mengeluarkan biaya. Ya maaf, sebagian orang tua ada yang masih merasa keberatan. Bulan lalu saya diminta mengisi pelepasan santri yang kebetulan pada saat itu saya termasuk yang lulus di pondok tersebut. Lalu saya sampaikan ucapan terima kasih pada pondok yang telah membimbing, dan kemudian juga ucapan terima kasih kepada pondok yang memberikan atau menetapkan biaya asrama, biaya makan, biaya pendidikan dalam 1 bulan itu biayanya masih di harga yang terjangkau. Ada yang 1,3, ada yang 1,5. Kalau 1,5 juta per bulan dengan asrama, ya, ada biaya tinggal, biaya pendidikan, biaya makan, ya, asrama semuanya pokoknya 1,5 juta itu udah semua untuk 1 bulan. Itu kalau dihitung 1,5 juta dibagi 30 hari berapa? 50.000. Kalau makan 3 kali berapa? Kalau makan sekali makannya 10.000 berarti sudah 30.000. 20.000-nya untuk biaya tinggal, biaya itu masih murah. 1,5 itu masih murah. Supaya kita tidak merasa bahwa mengeluarkan biaya untuk pendidikan itu merasa mahal, itu masih murah. Maaf, kalau Bapak Ibu sekalian sesekali bawa mobil, parkir mobil di bandara Cengkareng misalnya, lalu nginep mobilnya 1 malam, itu harganya lebih mahal daripada nitip anak di pondok dengan biaya 50.000 1 hari tadi. Ya, harga parkir mobil di bandara Cengkareng itu lebih mahal daripada harga nitipkan anak di pondok selama satu hari.
dikasih makan lagi. Sementara mobil kita nggak dikasih bensin, nggak dibersihkan, nggak dia apa-apa, dia pokoknya cuma nitip aja. Dia artinya kalau anak kita titipkan, kemudian diajari keimanan, diajari Quran, diajari hal-hal yang bisa menyelamatkan anak itu di akhirat kelak. Ini bayarannya masih terhitung murah daripada tadi nitip kendaraan. Nanti kalau Bapak Ibu sekali nggak percaya, silakan cari di internet, cari harga tarif nitip mobil, parkir mobil atau motor di Bandara Cengkareng harian. Nanti bisa dilihat harganya sampai seberapa. Nah, kalau sama, tetap lebih murah nitipkan anak di pondok. Karena apa? Dikasih makan 3 kali. Ini belum diajarkan ya. Kita belum menghitung biaya mengajarkan itu belum dihitung. Terus dikasih lagi tempat tidur, dikasih fasilitas menggunakan air, menggunakan listrik. Wah, kalau menghitung semua, kalau mau dihitung semuanya itu tentu akan sangat mahal. Jadi kalau biayanya 1,5 juta itu masih murah. Masih murah karena apa? Karena diajarkan. Nah, itu yang kita maksudkan. Kalau orang tua punya kesadaran, maka orang tua akan menyadari bahwa sebetulnya menitipkan anak dengan membayar biaya tertentu, kalau dihitung-hitung masih murah. Seandainya memang betul-betul diajarkan. Kalau cuma dititipkan terus kemudian nggak diajarkan, ya sama seperti nitip motor atau nitip mobil. Nah, kita baru bisa protes. Nah, anak saya dititipkan nggak diapa-apakan, nggak diajari apa-apa. Nah, kita boleh protes. Tapi kalau diajarkan, mulai diajarkan Quran, diajarkan keimanan, diajarkan adab, ini harganya tentu jauh lebih mahal daripada kita nitipkan kendaraan tadi. Nah, urgensinya itu saya sebutkan satu aja karena waktunya. Kemudian pada berikutnya saya lewati di tarbiyah walidiyah yang kedua atau di halaman 13 ya. Kalau kita melihat realita di masyarakat, banyak dari orang tua yang melakukan pembinaan anak itu melakukan proses uji coba karena nggak punya ilmu. Yang ngapunten Bapak Ibu sekalian yang punya putra, dulu ketika punya anak pertama, kadang-kadang ngajarkan sesuatu ya dicoba-coba. Saya tak ngajari bahasa ya, coba begini, coba begitu, nggak cocok, coba begini lagi, coba begitu lagi. Maka maaf, kadang-kadang anak pertama jadi korban. Anak kedua sudah agak lebih baik karena korbannya sudah ada. Pas anak ketiga lebih bagus lagi karena sudah dua korbannya. Makanya anak kelima kadang-kadang lebih bagus karena korbannya sudah 4. Ini kasihan anak kita jadi korban. Kenapa? Karena tanpa ilmu. Masalahnya karena tanpa ilmu. Kalau dengan ilmu, sebenarnya bukan jadi korban. Tapi karena tanpa ilmu, ya kita coba-coba. Dan yang kasihan adalah ini yang dicoba itu manusia itu. Kalau yang dicoba itu benda yang seandainya rusak, tinggal ganti, beli di warung, di pasar, beli lagi, itu gampang. Maaf misalnya begini, ini botol ini, botol air minum, air mineral ini. Kalau saya coba-coba, ya, saya coba miringkan begini, coba dipecet-pecet, kemudian saya coba lemparkan, saya coba. Seandainya rusak, saya masih bisa beli lagi di warung. Tapi kalau anak dicoba-coba, kan kasihan. Nanti beli lagi di mana? Apa ada gantinya di pasar? Nggak bisa. Nah, nggak bisa coba-coba begini. Makanya inilah kemudian pentingnya ilmu sebelum berbicara dan bertindak. Ini pentingnya ilmu dalam mendidik anak. Nah, kemudian pada slide berikutnya saya percepat di halaman 18. Sudah kelihatan ya? Itu perlunya tarbiyah walidiyah. Tidak semua orang yang punya komputer mampu menggunakan dengan baik komputer. Tidak semua yang punya handphone mampu menggunakan handphonenya dengan baik. Bahkan yang sudah sering menggunakan WA
itu belum tentu bisa menggunakan semua fungsi WA. Sampai hari ini saya masih mendapati banyak sekali yang nggak bisa menggunakan polling di WA. Polling di grup WA tuh masih nggak ngerti, nggak bisa caranya bikin polling itu. Padahal ada fasilitasnya, ada menunya, gratis dan tinggal pakai itu. Tapi suruh pakai nggak bisa itu. Gimana caranya itu? Itu contoh sederhana. Orang punya handphone nggak bisa menggunakan handphone dengan baik. Punya aplikasi WA, tapi belum tentu bisa menggunakan semua fungsi-fungsi yang ada di WA. Nah, sama juga dengan orang tua yang punya anak, belum tentu bisa mendidik anaknya. Belum tentu bisa mendidik anaknya. Maka disitulah perlunya belajar. Kalau kita tadi nggak ngerti WA, gimana caranya? Saya tak minta belajar, tolong ajarin saya. Gimana sih caranya bikin polling WA? Saya bisa langsung belajar dan cepat jadi. Diajar 5 menit selesai. Besok-besok sudah langsung bisa. Bahkan mungkin kurang dari 5 menit. Nah, untuk WA kita belajar. Maksud untuk mendidik anak kita nggak belajar. Gimana caranya mendidik anak menjadi anak yang berani? Apa diajak ke kebun binatang? Ya, belum tentu itu jadi anak yang berani. Tetap takut juga. Begitu lihat kecoa di kamar mandi, menjerit. Lihat ini takut. Terus gimana caranya menumbuhkan keberanian? Terus keberanian itu wujudnya apa berani berhadapan dengan hewan-hewan tadi, atau berani membuat keputusan kebijakan, atau bentuknya apa keberanian? Ini berani. Gimana caranya menanamkan rasa malu pada anak? Malu berbuat dosa, malu berbuat kesalahan. Gimana caranya menanamkan kepada anak nilai-nilai yang harus ditanamkan? Nah, itulah yang ingin kita ajarkan di lembaga pendidikan di PAUD Wahdah. Nah, kita ingin kerjasama dengan orang tua supaya nanti bisa jalan sama-sama. Karena apa? Nggak bisa dikerjakan sendirian. Nggak bisa mengandalkan tempat belajar atau lembaga pendidikan tanpa keterlibatan orang tua. Nah, disinilah perlunya pendidikan ayah bunda, pendidikan untuk bapak dan ibu. Ini ada ungkapan yang saya kutip dari buku Roadmap Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Orang tua adalah pihak yang paling berperan penting dan bertanggung jawab dalam mendidik anak. Namun disayangkan justru seringkali menjadi pihak yang paling tidak disiapkan atau diberikan bekal. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau mau jadi ayah itu, kalau kuliahnya di fakultas apa? Saya ini ayah ya, saya punya anak. Jadi kalau saya mau kuliahnya di fakultas apa? Ahwal syaksiyah. Gak masuk juga ahwal syaksiyah, gak membahas itu. Kalau ahwal syaksiyah membahas pertengkaran suami dan istri, nah itu masuk. Tapi pertengkarannya itu, kemudian hukumnya apa, vonisnya apa, itu masuk. Tapi menyiapkan saya sebagai ayah, itu kira-kira di fakultas apa, di jurusan apa. Kalau ibu mau kuliah, kira-kira di kuliahnya di mana? Itu kalau kuliah. Kalau SMA atau SMK, ada nggak SMK calon ayah gitu? SMK calon ibu? Atau kalau kursus, ya kalau mau belajar bahasa Inggris ada kursusnya, belajar bahasa Arab ada kursusnya, belajar Quran ada kursusnya. Belajar jadi ayah ada kursusnya. Apa? Pembekalan pranikah ya. Dulu dan waktu mau nikah dikasih pembekalan. Itu. Nah, ini katanya pembekalan pranikah di KUA. Tapi saya tanya di waktu pas mau nikah, enggak juga gitu. Atau saya balik tanya, ini yang hadir ini bapak-bapak yang dulu waktu pas mau nikah dapat pembekalan, ada yang dapat pembekalan 3 bulan? Ya. Oh, 1 pertemuan. Lumayan. Ya, 1 pertemuan berapa menit? Setengah hari. Alhamdulillah, ya lumayan ya. Ya, daripada yang enggak ini.
Sebagian enggak ini kelihatannya. Saya termasuk yang enggak juga. Nah, itu contoh sederhana bahwa kita memerlukan itu. Ilmunya kita perlukan, tapi kita nggak tahu belajarnya di mana. Lalu yang dipelajari apa? Nah, kita berharap kita ingin sama-sama menyiapkan anak nanti. Inilah poinnya di mana kita ingin majelis-majelis seperti ini menjadi sarana untuk kita sama-sama belajar. Supaya pada saat mendidik anak kita bisa mendidik dengan benar. Nah, pada saat berikutnya kita melihat fungsi rumah itu bisa sebagai 3M. Pertama, M yang pertama adalah ma'wa, tempat bernaung, tempat berlindung, tempat berteduh, tempat hati ini berlabuh. Meskipun pergi kemanapun, sejauh apapun kita pergi, tapi tetap rumah itu tempat kembali. Itu namanya ma'wa. Rumah kita itu nggak seperti hotel bintang 5, tapi tetap ngangen nih. Orang merasa tetap lebih nyaman pindah ke rumah. Bayangkan sampai orang tua kita diajak pindah ke tempat yang baru, rumahnya ber-AC, kemudian sudah nggak lagi kompornya pakai kayu, bahkan udah nggak pakai begitu, pokoknya semuanya digital, ya. Nggak mau. Tetap apa? Lebih enak di rumah simbol, di rumah eyang, ya. Itu tetap lebih nyaman. Padahal rumahnya biasa aja. Karena apa? Karena di situ ada M yang pertama itu ma'wa. Dan ma'wa itu tidak berhubungan selalu yang namanya fisik. Bisa jadi biasa-biasa. Bahkan rumahnya Rasul SAW itu sederhana. Makanya kemudian lembaga pendidikan yang bagus juga adalah lembaga yang bisa menghadirkan kesederhanaan dan menjadi nilai-nilai yang tertanam pada anak-anak. Sebab apa? Sebab untuk latihan sederhana itu perlu dididik. Sama seperti kalau sekarang Bapak Ibu sekalian saya ajak, setelah ini ayo kita makan makanan enak, cari rumah makan paling enak. Makan enak itu nggak perlu belajar, nggak perlu latihan. Tapi kalau makan nggak enak, itu yang perlu latihan. Pas disuguh gitu, ih kok serutnya agak kurang manis. Ya biasa aja. Gimana caranya kita tetap bisa menikmati suasana itu. Menunya kurang ini tetap bisa dinikmati. Yang kurang-kurang seperti itu harus perlu apa? Perlu latihan. Sementara kalau untuk enak nggak perlu latihan. Yang kedua, M-nya yang kedua adalah sebagai madrasah, sebagai tempat belajar, sebagai tempat pembinaan. Dan yang ketiga sebagai markaz, itu tempat di mana anak berkesempatan untuk berlatih tentang banyak hal. Rumah menjadi basis-basis pembinaan. Nah, ini yang diharapkan dan mudah-mudahan keluarga bisa menjadi jalan untuk mengantarkan kita ke surga yang Allah janjikan. Yang terakhir sekali sebelum menutup ada tips-tips parenting untuk lembaga dan orang tua. 2 halaman sebelum terakhir ya. Nah, ada banyak hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, yang namanya pendidikan itu tanggung jawab kita semua. Maka ketika kita menitipkan anak ke lembaga pendidikan apapun, bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab. Kita juga tetap memantau, kita juga tetap mengikuti perkembangan. Maka pada saat ada kegiatan pembinaan untuk orang tua, usahakan diluangkan untuk hadir. Sampai sekarang, maaf, di banyak lembaga pendidikan, kalau ada acara penerimaan rapot yang biasanya hadir Bapak apa Ibu, nah ini yang sampai sekarang masih dirasakan seperti itu. Kalau ada pembinaan untuk orang tua santri, biasanya yang hadir Bapak apa Ibu? Ini yang banyak hadir Ibu. Seakan-akan urusan pendidikan anak itu urusannya siapa? Ibu. Sebentar ini tanggung jawabnya siapa ya kalau jadi ibu semua? Sampai-sampai ketika ada urusan dari sekolah gitu, oh ya tadi ke ibu aja. Ya ini tanggung jawab semua, tanggung jawabnya Bapak dan Ibu.
Karena bagian-bagian tertentu kita berbagi, bapak ngurusi apa, ibu ngurusi apa, boleh berbagi. Tapi tidak ngurusi anak itu kekeliruan besar. Nah maka usahakan, ayo kita bangun pemahaman, ini tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab bapak dan ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya mendidik anak itu dilakukan secara bertahap. Maka dalam pendidikan itu kadang-kadang disebutkan ada 2 huruf yang penting, yaitu T dan U. Tahapan dan urutan. Tahapan dan urutan itu penting sekali dalam pendidikan. Maka pada saat kita mendidik anak, jangan dibayangkan anak kita langsung tiba-tiba 1 minggu ingin langsung jadi ini dan itu. Nggak mungkin. 1 bulan ingin langsung jadi anak yang baik, kemudian bacaan Qur'annya langsung lancar, hafalan Qur'annya langsung banyak. Bisa. Bertahap. Tapi kalau anak sudah berada di jalur yang benar dalam proses pendidikan, maka kita merasa tenang. Karena apa? Berarti tahapan dan urutannya ditempuh. Itu yang menjadi tanggung jawab kita adalah itu. Tahapan dan urutannya ditempuh. Kalau tidak ditempuh, itu yang mengkhawatirkan. Maka bagi kita, pendidikan anak itu tidak berhubungan dengan nilai di kelas. Tapi bagaimana anak itu bisa tumbuh. Kalau kita menitipkan anak di pesantren yang menghafal Quran, kita tidak perlu berkecil hati kok anak saya hafalannya lebih sedikit daripada yang lain. Tidak perlu berkecil hati. Karena apa? Karena tiap anak beda-beda. Ada yang kemampuan menghafalnya sangat cepat, ada yang cepat, dan ada yang agak lambat, dan ada yang sangat lambat di hafalan. Tapi mungkin pada bagian yang lain lebih cepat. Ada yang memahami sesuatu lebih cepat. Ada yang lebih peka dengan lingkungan. Ada yang lebih peka dengan temannya. Ada yang ngerasa empatinya lebih terbentuk dengan sangat kuat. Meskipun hafalannya kurang. Anak bisa berkembang pada bagian-bagian yang lain. Itu yang dinamakan dengan bertahap. Maka bagi kita kalau semuanya tumbuh, dan itu yang dinamakan dengan tarbiyah atau pendidikan, kalau semuanya tumbuh, maka itu yang kita patut syukuri. Meskipun tumbuhnya ada yang pelan. Jangankan anak-anak kita, sekarang Bapak Ibu sekalian, kan ketika bicara tentang pertumbuhan kita ini, beda-beda. Coba kalau di antara kita diajari matematika, ada yang lambatnya luar biasa. Bahkan ada yang begitu dengar matematika, nggak usah. Ya, kalau udah matematika saya nggak suka. Nah, tapi kalau sudah sejarah, saya suka. Ada yang suka sejarah, nggak suka matematika. Ada yang suka ini, nggak suka itu. Ada yang minat di sini, dan ada yang diajari pelajaran tertentu lambatnya luar biasa. Tapi diajari yang lain cepatnya luar biasa. Nah itu namanya bertahap. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini terkait tips. Dalam mendidik anak, salah satu cara yang Allah ajarkan kepada kita, yang Rasul SAW mengajarkan kepada kita adalah dengan berkisah. Dengan kisah. Kisah dalam Al-Quran jumlahnya banyaknya luar biasa. Banyaknya luar biasa. Maka kita dapat di dalam lembaga pendidikan, salah satu yang kita lihat sebagai cara atau model pendidikan adalah dengan kehadiran kisah dalam proses belajar. Kalau saya melihat mencari lembaga pendidikan, salah satu yang saya akan lihat adalah apakah di lembaga ini mengajarkan juga kisah. Karena apa? Sepertiga isi Al-Quran itu kisah. Maka kalau di PAUD Wahdah ini nanti nggak diajarkan kisah, lebih baik cari tempat lain. Sebaliknya, kalau diajarkan kisah dan kisah demi kisah diceritakan, nah ini menjadi pilihan yang layak untuk dijadikan cara untuk mendidik anak. Karena kisah itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang tidak diajarkan dengan model yang lain. Maaf kalau seandainya Bapak, saya mengingatkan sebagian bapak-bapak yang merokok. Kalau saya cerita dengan saya menegur langsung, bapak-bapak bisa tersinggung dengan teguran. Tapi kalau saya bercerita, bisa jadi pesan itu masuk meskipun tidak merasa tersinggung dengan cerita yang saya sampaikan. Kenapa? Karena yang disampaikan kisah. Dan alhamdulillah Islam itu punya kelebihannya, kisah melimpahnya luar biasa. Bayangkan Al-Quran sepertiganya isinya kisah.
Lalu hadis juga banyak kisah. Lalu kisah para sahabat, para tabiin, ulama-ulama Islam sampai hari ini. Kisah banyaknya luar biasa. Terus kemudian kalau sudah habis, kisah yang juga perlu diajarkan adalah kisah kepahlawanan di negeri kita ini. Yang sayangnya kita ini belajar sejarah, tapi sejarah disajikan dengan cara yang tidak menarik. Misalnya gini, Hari Pahlawan tanggal berapa Bapak Ibu sekalian? 10 November. Kita semua hafal itu. Tapi kan yang nggak terlalu menarik diceritakan itu, kadang-kadang ceritaannya biasa-biasa aja dibanding kalau yang diceritakan bahwa ini kehebatan arek-arek Surabaya. 10 November itu berhadapan dengan siapa? Pemenang Perang Dunia Kedua. Yang datang adalah pasukan apa? Pasukan elit yang menghadapi arek-arek Surabaya. Terus gimana? Mereka yang mengatakan kalau cuma menghadapi arek-arek Surabaya, paling lama 3 hari selesai. Ternyata apa? Jenderal mereka, Jenderal Malabi, Jenderal Indian itu perwiranya mati. 3 hari selesai? Seminggu? 2 minggu? Malah mereka yang kalah. Bayangkan, pemenang Perang Dunia Kedua berhadapan dengan arek-arek Surabaya, kalah. Lebih hebat mana nih? Kan, dan ini yang didatangkan pasukan elit. Pasukan elit kan sekelas Kopassusnya. Kalau di negeri kita. Ini berhadapan dengan arek-arek Surabaya, ternyata kalah. Saya nggak bisa bayangkan dulu gimana perangnya dia. Ini pasukan elit loh. Pasukan elit kan terlatih menggunakan senjata dengan beragam senjata. Kemudian terlatih mau di gunung, mau di hutan, mau di ini dan itu. Oh, mereka latihannya luar biasa. Sampai mau di air pun mau berenang, mereka terlatih luar biasa. Apa karena mungkin pas berperang ini tawuran? Kalau udah tawuran kan susah deh. Kalau udah tawuran kan ilmunya udah nggak kepake ilmu ini dan itu. Tapi yang jelas apa? Perangnya luar biasa. Korbannya yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Tapi sampai diabadikan menjadi Hari Pahlawan karena apa? Karena ada sesuatu yang sangat luar biasa. Hari-hari Surabaya menghadapi pemenang Perang Dunia Kedua. Yang datang pasukan elit dan berhasil dihajar habis-habisan. Yang jadi korban banyak. Dan yang jadi korban bukan cuma pasukan biasa, sampai jenderalnya mati. Ini kan berarti kemampuannya luar biasa. Nah, kalau sejarah diceritakan dengan seperti itu, kan menarik. Sejarah Indonesia, terus kemudian nama-nama jalan di kota kita ini, kan nama-nama pahlawan. Ada Jenderal Ahmad Yani, Gatot Subroto, kemudian jalan banyaknya luar biasa. Nah, itu juga perlu dikenalkan kepada anak-anak kita, sehingga kita tidak kehilangan akar dengan sejarah yang ada di negeri kita ini. Atau sebelum itu, kalau kita mendengar Raden Patah, kan beliau ini anak raja tapi juga kiai, mimpin pondok dan murid dari Sunan Ampel. Ya, adanya kita melihat bagaimana para ulama-ulama kita dulu mendidik anak-anak raja sampai akhirnya kemudian menjadi orang-orang yang terdepan untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah umat. Nah, ini yang terakhir yang kami sampaikan. Maka kisah dan sejarah ini diharapkan menjadi satu cara untuk kita mendidik anak. Kalau di sekolah diajarkan kisah, maka nanti di rumah juga silakan orang tua mengajarkan juga kisah, tapi mohon jangan sampaikan kisah-kisah yang benar. Ya. Karena Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 13 Allah menegaskan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepadamu tentang mereka dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Kalau bisa jangan kisah-kisah yang tidak benar. Apalagi kisah yang mengajarkan hal yang tidak baik. Misalnya si kancil mencuri, ya. Kalau bisa jangan mencuri gitu. Yang silakan boleh mau kisah hewan juga bisa, tapi jangan yang mencuri, merampok, membunuh. Ya. Ya, kisahnya yang baik-baik. Sebab saya khawatir nanti kalau yang diajarkan mencuri, setelah besar
juga ternyata terinspirasi. Dulu mencuri timun, sekarang mencuri triliun. Ya. Nah, setelah besar, nah kita berharap jangan sampai mencuri itu menjadi inspirasi bagi siapapun. Yang diceritakan hal yang baik, dan banyak sekali kebaikan yang bisa diceritakan dari negeri kita ini karena kayanya luar biasa. Gurindam 12 kalau mau diajarkan juga jadi kisah yang luar biasa. Kalau perlu nanti rekreasi sekali jalan-jalan ke lokasi Gurindamnya sendiri karena pulaunya juga terlihat menarik untuk dikunjungi. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik, jazakallah khair pada Ustaz dan Ridwan Hamidi yang Masya Allah sudah memberikan materinya yang luar biasa untuk kita semuanya. Bapak Ibu masih semangat ya? Ya, nah ini ada doorpress, cuma nanti syaratnya banyak. Salah satunya harus ada yang bertanya. Kami persilahkan nanti Bapak Ibu untuk bertanya. Ada berapa pertanyaan ini dari panitia? 4 ya? Oke. Soalnya nanti ada pertanyaan 4, kita dari bapak-bapak 2 orang, nanti yang dari ibu-ibu juga 2 orang. Monggo kami persilahkan bagi yang ingin bertanya, insya Allah nanti akan disiapkan mikrofon itu. Monggo, angkat tangan boleh. Silakan Mbak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, misal kita kan sebagai orang tua masih mungkin ikut mertua misalnya, terus di mertua itu ada mungkin kebiasaan buruk yang mungkin tidak bisa kita cegah. Ada yang tidak bisa kita cegah, tapi anak juga nanti melihat kebiasaan buruk tersebut dan kita tidak bisa mencegah, terus anak kadang mencontoh dari kebiasaan buruk tersebut. Contohnya misalkan nonton TV dan lain sebagainya. Gimana tips-tipsnya bagi orang tua yang masih ikut orang tua mertua ataupun ikut dengan hidup dengan orang tua sendiri, misalnya masih satu rumah dengan orang tua atau mertuanya. Terima kasih. Oh iya, kumpulkan dulu ya. Kumpulkan. Dikumpulkan sekalian nanti 4 pertanyaan, monggo. Monggo dari Mas Miki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya Arif dari Gondang Manis, Ramadan. Mau tanya Ustaz, sekarang kan ada model pola pendidikan yang full day ataupun boarding gitu Ustaz. Sedangkan kita juga sebagai orang tua berkewajiban untuk pendidikan. Bahkan konsep boarding pun kan sekarang kan sudah merambah kepada dunia tingkat pendidikan dasar, bukan SMA ke atas. Ketika kita memilih, contohnya anak kita lulus SD atau MI ke pondok atau konsep pendidikan boarding, langkah kita ketika ngambil langkah seperti itu sebagai orang tua, peran kita itu kan akan, waktu kita kan akan berkurang interaksi dengan itu. Kita seperti apa Ustaz untuk biar peran kita sebagai orang tua itu tidak hilang dengan menitipkan anak kita ke sekolah dan konsep boarding seperti itu. Sebenarnya pertanyaan adalah nanti peran dan langkah orang tua dalam menghadapi konsep full day yang diterapkan oleh pihak sekolah. Monggo lanjut, 2 pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Ibu-ibu ada? Itu Mas di dalam. Mau tanya Ustadz, bagaimana cara membentuk mental anak biar anak itu berani untuk melakukan kebaikan? Misalnya kita tahu anak itu punya kemampuan untuk sesuatu hal, misalkan suruh imam di masjid, padahal mereka tuh
sudah mampu dari segi kemampuan ada, tapi anak-anaknya itu pada nggak berani. Apa mungkin kita sebagai gurunya juga harus mempunyai mental yang berani dulu atau gimana gitu Ustaz? Tolong di syukur atas jawabannya Ustaz. Terima kasih Ibu. Monggo satu lagi Ibu-ibu. Tunjukkan Ustaz. Perkenalkan saya Warni dari Margo Santen. Gini ketika kita mendidik anak itu sudah diajarkan baik di dalam keluarga, tapi ketika anak kita itu keluar, anak keluar ya main, bertemu dengan teman-temannya, namun yang ditemukan anak itu ternyata beda dengan apa yang diajarkan di keluarga, gitu. Itu pertanyaan saya, bagaimana untuk menjelaskan agar tidak berteman dengan teman-temannya yang kurang baik dalam pertemanan. Itu aja Ustaz, makasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Ibu. Insya Allah nanti langsung kami persilakan kepada Ustaz kita. Ini ada 4 pertanyaan Ustaz. Iya, baik. Iya, cek tes. Terdengar tes. Oh, ya, terima kasih atas pertanyaannya, dan pertanyaan ini biasanya bisa menjadi jalan untuk kita semua belajar. Kadang kita belajar dari pertanyaan orang lain, seperti dalam hadis Jibril juga apa yang ditanyakan jadi ilmu bagi yang lain yang tidak bertanya. Yang pertama, kalau ini yang masih tinggal di PMI ya, Perumahan Mertua Indah, ya, kemudian tinggal bersama mertua. Lalu kadang-kadang ada perbedaan dalam menyikapi beberapa hal yang menurut kita ini satu hal yang sebaiknya tidak diteruskan, tidak dibiasakan, tapi mertua memilih untuk membiasakan itu. Misalnya tadi dalam bentuk nonton TV yang bisa jadi tidak terkontrol, atau mungkin berhubungan dengan makanan, minuman, dan yang lainnya yang berusaha untuk kita jaga, tapi bisa jadi ada perbedaan kita dengan mertua yang mungkin punya pandangan tentang beberapa makanan, minuman yang tidak selektif ya. Atau juga mungkin hal-hal yang lainnya. Terkait dengan hal ini, beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, keberadaan kita bersama mertua itu tentu bisa dilihat dari dua sisi. Bisa jadi karena kita melakukannya itu dengan pertimbangan yang lebih banyak maslahat untuk orang tua atau mertua, karena bisa jadi beliau sendirian. Seandainya kita pergi, tidak ada yang membantu beliau. Atau yang kedua, memang karena sebenarnya masalahnya karena ketidakmampuan kita untuk hidup mandiri dan terpisah dengan orang tua maupun mertua. Nah, kalau yang kedua tentu ini bagian dari proses yang saat ini bisa jadi kita belum mampu, tapi kita tetap berupaya untuk suatu saat kelak nanti kita akan hidup mandiri, terpisah dengan orang tua atau mertua, dengan berbagai tujuan kemaslahatan dan kebaikan yang kita wujudkan, bukan berniat untuk menjauh dari orang tua atau mertua. Nah, tapi niatnya karena memang bisa jadi kita ingin ada maslahat yang ingin kita wujudkan di rumah tangga kita. Nah, kemudian pada saat kita berada di rumah seperti itu, di rumah mertua seperti itu, yang perlu kita juga lakukan adalah menyamakan pemahaman antara suami dengan istri. Antara suami dengan istri, bagaimana menyikapi bapak mertua atau ibu mertua. Karena bisa begini, bisa jadi ada beberapa hal yang sebetulnya antar suami istri sendiri belum sepakat. Dan kita semua ketahui bahwa kalau menurut banyak riset, yang paling banyak mengintervensi rumah tangga itu adalah ibu mertua ketimbang bapak mertua. Maka cara kita menyikapinya berbeda antara bapak dengan ibu, karena ibu memang yang lebih banyak. Dan apalagi kalau ibu itu karena bisa jadi berangkat dari saking sayangnya, kemudian karakter ibu sangat kuat,
sementara karakter putrinya yang itu menjadi istri menjadi istri kita misalnya, itu karakternya lemah, akhirnya ibu banyak mengatur berbagai hal dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kalau yang seperti ini berarti yang perlu diselesaikan pertama kali sebelum ke mertua adalah antar pasangan suami dengan istri, karena masalahnya di situ. Sebab berbeda seandainya kalau ibu mertua melihat bahwa putranya atau putrinya ini punya karakter yang kuat, sehingga tidak banyak bisa diintervensi. Beda antara ketika orang tua punya usulan, punya masukan, punya saran, itu biasa. Tapi kalau sampai mengatur, itu dua hal yang berbeda. Kalau mengatur bisa jadi banyak di antara kita yang keberatan, nggak bisa menerima kehadiran seperti itu. Karena kalau sudah mengatur, akhirnya banyak kebebasan yang tercerabut atau kemudian kemampuan untuk mengatur rumah tangga yang terganggu. Nah, kemudian kalau sudah bisa disepakati, baru kemudian yang berikutnya adalah mengkomunikasikan dengan ibu mertua secara bertahap dan bisa jadi perlu waktu yang tidak sebentar. Nah, yang jadi masalah memang kadang sebagian orang tua itu masih menganggap anak itu ya tetap anak. Meskipun belajar, meskipun berpendidikan, meskipun apa ya pokoknya anak. Dianggapnya, maksudnya anak dalam artian masih seperti dulu, dianggapnya nggak ngerti, nggak paham, sehingga mereka merasa bisa mengatur berbagai hal. Nah, kalau ini tidak pernah dikomunikasikan dengan baik, bisa jadi beliau-beliau masih tetap ingin melakukan hal tersebut. Kalau sempat dikomunikasikan dan bisa dipahami, paling tidak nanti yang terjadi adalah bisa saling memahami bahwa ini belum bisa diterima oleh yang bersangkutan, atau yang bersangkutan bisa memaklumi kalau ada hal-hal yang berbeda. Nah, itu kepada ibu mertuanya. Kemudian yang berikutnya kepada anak. Nah, kalau kepada anak juga perlu diajarkan, dan memang ini jadi PR-nya agak lebih berat karena apa? Langsung berhadapan dengan tantangan yang ada di depan mata. Maka tantangannya kenapa lebih berat? Karena begini, bisa jadi proses mendidiknya belum tuntas, lalu kemudian langsung berhadapan dengan ujian. Kan sama dengan seperti kalau kita sekolah itu baru belajar 2 hari langsung ujian, kan berat ya. Tapi kalau ujiannya di akhir semester kan lebih ringan karena sudah belajar 1 semester. Kalau belajarnya setengah semester sudah lumayan. Nah, tapi kalau baru belajarnya 2 hari, 3 hari langsung ujian, belajar sehari langsung ujian, kan berat. Nah, ujian kehidupan tuh belajarnya begitu. Kadang-kadang belajarnya sebentar, ujiannya banyak dan sering. Nah, anak perlu diajarkan, ditanamkan, dan akhirnya apa? Bisa jadi kita bapak dan ibu bekerja keras untuk terus menanamkan kepada anak supaya punya kemampuan untuk bisa menyaring hal-hal seperti itu. Atau kadang-kadang kalaupun nonton, didampingi apa yang ditonton itu supaya dia nanti bisa diarahkan. Kalau perlu diberikan penjelasan, diberikan penjelasan untuk supaya tahu ini baik nggak, ini nggak baik. Ini baik. Dan kalau perlu ditunjukkan, kalau tontonannya begini, bapak dan ibu nggak apa-apa, nggak mempersoalkan karena ini bermanfaat, materinya baik. Tapi kalau nggak ini nggak baik. Nanti akhirnya anak jadi belajar, oh ternyata tayangan yang ada ini lebih banyak yang tidak baik daripada yang baik. Pimpinan pusat Aisyah itu dulu pernah membuat riset tayangan televisi itu beberapa tahun yang lalu. Tayangan televisi yang masih layak ditonton dalam sehari itu maksimal cuma 2 jam. Itu maksimal. Jadi selebihnya itu tidak layak ditonton. Hanya banyak yang sudah tidak berkualitas, isinya nggak benar, kemudian tidak mendidik kepada banyak hal yang merusak. Nah, tapi kan belum tentu semuanya bisa menerima hasil riset tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut pendidikan full day atau boarding, ya, sementara orang tua punya tanggung jawab. Nah, begini, terkait dengan pendidikan seperti ini, karena waktu kita bersama anak itu memang pendek. Tadi poin ini yang lupa saya tegaskan bahwa masa anak-anak itu hanya sebentar. Maka orang tua perlu meluangkan waktu pada saat mendidik anak dengan sungguh-sungguh. Karena anak itu berada di usia anak-anak itu cuma sebentar. Nanti suatu saat kelak mereka akan berpisah dengan kita. Berpisah entah di usia kapan, tapi mereka akan berpisah dan saatnya mereka nanti akan menjalani kehidupannya sendiri. Nah, yang jadi tugas kita adalah mengantarkannya.
Nah, yang paling baik adalah kalau bisa mengantarkan itu paling tidak sampai dengan akhir masa SD. Kalau bisa diteruskan mau sampai dengan akhir masa SMP silahkan. Tetapi kalau sampai di akhir masa SD kita sudah mengantarkan dan memberikan bekal, kemudian mereka belajar di lembaga pendidikan seperti tadi, sebenarnya bukan kita melepaskan tanggung jawab, tapi kita ingin memberikan kesempatan pada anak untuk mulai belajar banyak hal yang tidak dengan bayang-bayang orang tua. Bisa jadi belajar kemandirian, bisa jadi belajar keberanian, belajar berbagai ilmu, termasuk belajar berinteraksi dengan orang lain tanpa ada pengaruh yang terlalu besar dari orang tua, karena berada di tempat yang terpisah. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para ulama dulu, para ulama kan belajar dengan guru-guru di tempatnya, di kampungnya, di negerinya itu sampai kira-kira usia 13 tahun. Setelah itu kemudian pergi ke beberapa wilayah. Imam Muslim yang berasal dari Naisabur itu sekarang wilayah di Iran. Setelah usia tertentu kemudian beliau berangkat kemana? Ke Irak, ke Hijaz, ke Syam, kemudian ke Mesir. Belajar kepada ulama-ulama di beberapa wilayah. Usianya berapa? Ya kira-kira usia remaja kira di kita. Dan kita kalau melepas seperti Imam Muslim mungkin nggak tega itu. Pergi sendiri ya. Terus pergi jauh sampai sejauh itu. Kalau kita masih lumayan, kita antar ke pondok, kemudian kita juga ngecek pondoknya, lihat kamarnya, lihat kelasnya, lihat ustadznya, lihat ini dan itu, kita bisa lihat. Dan masih bisa lebih terkontrol karena apa? Karena kita masih bisa lihat langsung. Dan nanti ada jadwal setiap bulan bisa dikunjungi, kemudian dapat kabar, itu masih bisa dipantau. Kalau bayangkan kalau Imam Muslim itu, dan bukan cuma Imam Muslim ya, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Itu dulu di zaman beliau, nah, ibunya gimana itu? Kan nggak bisa mendampingi terus itu. Ibunya ikut kemana-mana, nggak bisa. Nah, itu yang dilakukan oleh para imam. Sehingga itu tidak berarti bahwa itu melepaskan tanggung jawab. Tapi kita sudah mengantarkan sampai usia tertentu. Memang ada yang dirasa belum siap. Maka ketika ditanya, kapan usia yang paling pas untuk masuk pesantren? Tergantung anaknya. Ada anak yang memang belum disiapkan sejak awal. Dan ada yang sudah disiapkan. Nah, kadang-kadang yang nggak siap bapak dan ibunya. Dan kadang yang nggak siap anaknya. Dan bisa juga dua-duanya. Akhirnya, begitu pisah, yang nangis semuanya. Ya bapak ibunya yang nangis, anaknya juga yang nangis. Ya, ini biasa nih. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara melatih keberanian anak? Misalnya jadi imam sholat atau semacamnya. Melatih keberanian ini ada beberapa cara. Yang pertama, keteladanan. Keteladanan dari kita sendiri. Kalau anak biasa melihat keteladanan itu dari orang tuanya, maka itu akan menjadi nilai yang sangat luar biasa ketimbang banyak diceramahi atau diberikan materi. Karena mereka bisa melihat langsung. Bisa melihat langsung ketika misalnya ada sesuatu terus kemudian harus menyelesaikan langsung. Harus maju ke depan, harus tampil, hal-hal seperti itu yang membuat anak akhirnya belajar. Gitu ya. Paling enggak di tahap awal anak melihat itu. Belum mengerjakan apa-apa tapi sudah melihat contoh itu. Karena apa? Anak itu adalah peniru ulung. Anak adalah peniru ulung. Jadi anak itu kalau lihat orang tuanya seperti apa, ya itu yang ditiru. Dan cepat sekali meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, termasuk oleh gurunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga bisa dilakukan dengan cara dikomunikasikan. Diajak bicara. Diajak ngobrol, diajak cerita, Kemudian yang ketiga, secara khusus kisah. Kisah-kisah keberanian itu penting untuk dihadirkan. Ada orang-orang yang punya keberanian luar biasa. Dalam sejarah, mau keberanian seperti apapun, ada contohnya. Alhamdulillah kita ini, seperti kita sampaikan, umat yang sangat kaya dengan teladan. Teladannya luar biasa. Mau cari apa saja. Mau cari orang yang belajar dengan cepatnya luar biasa, kita ada contohnya. Yang di umat agama lain susah dicari. Bapak Ibu sekalian, kalau belajar bahasa asing dulu perlu waktu berapa lama? Sahabat belajar bahasa asing cuma 16 hari. Langsung bisa itu. Ngomong bisa, kemudian nulis juga bisa, baca bisa. Sekarang kita coba yang belajar bahasa Inggris, ada yang 16 hari? Cari tempat kursus paling bagus. Pokoknya top markotop.
tempat kursus bahasa Inggris yang paling bagus nomor 1. Bisa 16 hari. Ini sahabat belajar dalam waktu cuma 16 hari dan bukan tempat kursus. Nggak ada tempat kursusnya. Tapi ya bisa. Ada yang modelnya seperti itu. Ada yang modelnya seperti Abu Hurairah. Ada yang modelnya seperti Ibnu Abbas. Ada yang modelnya kalau belajar keberanian ada Khalid bin Walid. Ada contoh-contoh itu ada. Nah, kisah itu diceritakan supaya mereka terbuka wawasannya. Nah, itu juga bagian dari caranya. Nah, kemudian yang terakhir di poin pertanyaan ketiga ini, cara melatihnya juga bisa dengan bertahap. Jangan tergesa-gesa. Kita ingin anak mulai berani tampil. Ya jangan lalu ingin tiba-tiba kemudian tampil di depan orang banyak, enggak. Kadang-kadang tampilnya apa? Cuma tampil di depan teman-temannya yang kelompoknya kecil. Sebanyak-banyak satu kelompok cuma 5 orang, 6 orang. Nah, yang satu tampil, yang lain mendengarkan. Giliran berikutnya, yang kedua, ketiga, latihannya bareng cuma seperti itu. Kadang-kadang ada yang ketika tampil baru berdiri cuma gemetaran dan cuma bisa assalamualaikum. Ya enggak apa-apa, terus duduk lagi. Belum sampai wassalamualaikum ya, jadi belum ngomong apa-apa cuma assalamualaikum terus kemudian gemetar. Dan itu tapi apa menjadi proses pembelajaran yang berkesan luar biasa. Ada di Jogja seorang dai yang sangat terkenal. Beliau wafat pada saat masa pandemi, rahimahullah, Ustaz Sunardi Sahuri. Kalau masyarakat di Jogja umumnya kenal, beliau ketua Dewan Dakwah Islamiyah Jakarta. Beliau cerita ketika saya pertama kali belajar di pondok, tampil di depan orang itu pas berdiri naik ke atas panggung, temennya tahu kalau ini memang kalau dikerjain atau diteriakin pasti nangis. Lalu kemudian di bawah nangis dan betul nangis akhirnya. Jadi di atas itu berdiri tapi nangis gitu. Ya, di bawah nyurai terus bilang nangis itu betul-betul nangis. Dan beliau berkesan sekali, beliau bilang katanya sampai setelah beliau sudah jadi dai dan diundang kemana-mana, mimbarnya itu dipertahankan dan itu mimbar yang berkesan karena apa? Karena di mimbar itu saya belajar tampil di depan orang dan saya nangis. Ya. Dan poin berikutnya pada saat kita ngajarkan itu jangan dianggap sebagai sebuah kegagalan ketika tampil lalu belum bisa. Itu buktinya tadi. Ini tampil dan jelas gak bisa itu pada saat itu. Tapi kan itu proses. Jangan dilihat sebagai hasil. Itu dilihat sebagai proses. Udah tampil begitu terus kemudian baru bisa nangis, nggak apa-apa. Itu bagian prosesnya. Tampil lagi baru bisa assalamualaikum terus turun, ya nggak apa-apa. Baru cuma begitu. Biar berproses. Kan nggak langsung jadi. Namanya juga proses. Prosesnya ada yang 10 kali, ada yang 20 kali, ada yang 50 kali, nggak ada masalah. Tapi yang penting berproses. Sampai akhirnya beliau kalau ceramah di mana-mana, yang hadir luar biasa. Ya kalau kita ini peserta yang hadir untuk kajian ya enggak seberapa, beliau kalau sudah ceramah kemana-mana sangat menggerakkan masyarakat. Diminati oleh bapak-bapak, ibu-ibu di kampung-kampung, ceramahnya menarik ya luar biasa. Dan sampai beliau kalau sering diundang di beberapa tempat kalau untuk penggalangan dana itu, misalnya ada masjid yang mau dibangun, beliau paling sering diundang. Karena berhasil menggerakkan orang yang hadir untuk bisa menyumbang. Itu kan hebatnya luar biasa. Jadi spesialis selain pengajian umumnya. Nah dari mana? Dari awalnya mulai dari nangis tadi deh. Jadi jangan dianggap bahwa itu sebagai sesuatu yang buruk. Kalau tampil baru cuma bisa sebentar, masih belum berani jadi imam, belum berani tampil ini dan itu. Tapi yang penting apa? Berproses. Bisa jadi itu jadi titik awal untuk berubah. Yang terakhir, kalau di rumah diajarkan yang baik-baik, kemudian di luar ketemu yang tidak baik, ketemu teman-teman yang disuruh merusak, maka dalam kondisi seperti itu kita perlu melihat yang pertama, ini adalah bagian dari proses dalam perjalanan kehidupan di mana orang belajar tadi, lalu kemudian bertemu dengan ujian. Yang belajarnya pagi, ujiannya langsung siangnya. Yang belajarnya siang, ujiannya langsung sorenya. Nah itu yang langsung kita bisa lihat. Nah yang kedua, kita juga perlu mendampingi anak. Bisa jadi anak pada saat belajar mungkin belum siap berhadapan dengan ujian-ujian tertentu. Kadang-kadang dibully, kadang-kadang diejek, kadang-kadang dicaci maki, kadang-kadang terpengaruh.
Ini bagian dari proses. Maka orang tua perlu mendampingi dan tidak perlu kemudian lalu disikapinya selalu dimaknai dengan hal gitu sudah dihentikan supaya tidak bergaul dengan teman-temannya yang ini dan atau yang itu. Kadang-kadang itu adalah bagian dari proses memilih teman atau berteman dengan teman-teman yang ada di kampung. Kemudian yang ketiga, anak-anak kadang-kadang juga perlu diajari pada bagian-bagian tertentu perlu diberikan penjelasan. Misalnya apa? Misalnya berhadapan dengan kondisi tertentu, anak perlu diajari bahwa kalau dalam kondisi seperti ini sebaiknya melakukan begini, harusnya begitu. Termasuk juga kadang-kadang perlu dilatih keberanian. Misalnya apa? Misalnya ketika dibully oleh teman-temannya. Ketika dibully oleh teman-temannya dengan ucapan, dengan cacian, dengan makian, terus bagaimana caranya kita membesarkan hati? Itulah sebabnya pada saat bertemu dengan teman-temannya, orang tua juga akan sangat baik kalau seandainya orang tua tahu persis teman-temannya. Teman-teman anak kita ini. Ya, teman-teman anak kita ini supaya apa? Supaya kita tahu. Nanti pada saat ngobrol kita bisa langsung nyambung. Nah, nanti kalau ada oleh-oleh dari luar yang kurang baik itu kemudian di rumah diselesaikan. Misalnya gini. Ada sebagian anak yang diajari di rumahnya bertutur kata yang baik. Diajari dan hati-hati sekali. Orang tua nggak pernah mengucapkan segala macam bentuk pisuhan. Baru main sebentar, coba sehari mainnya. Itu mufrodatnya, kosakata pisuhannya tambah itu. Langsung muncul ke rumah tuh, kok bisa ada hewan berkaki 4 masuk dalam rumah ini? Ya, nyebut hewan berkaki 4, nyebut ada minuman, tahu yang minuman ada ya, yang warna coklat dan rasanya manis dan hangat itu, tapi dijadikan pisuhan. Kalau belum nyambung, oh nyambung, oh udah nyambung. Kalau belum ya, kalau sudah nyambung ya syukurlah, berarti paham. Pisuhan itu bisa macam-macam, bisa minuman, bisa hewan, bisa apa saja. Nah, ini ketika mendengar kosakata seperti ini, kita sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak bagaimana agar anak mengerti apa makna pisuhan tersebut, kemudian bagaimana penggunaan. Apakah ini dibenarkan digunakan atau tidak? Ini apakah baik atau tidak baik? Anak-anak perlu diajarkan tiap hari dan akhirnya perlu didampingi dari hari ke hari sampai pada kondisi tertentu. Ketika kita sudah melihat bahwa ada yang sudah sangat parah dan anak nggak siap, nah baru kita bisa melakukan tindakan. Nampaknya perlu membatasi pergaulan dengan beberapa anak. Karena ada yang sudah memang kelewatan. Tapi ada yang masih dalam batas-batas yang masih bisa diminimalisir, ditolerir. Ada kekurangan-kekurangan ini dan itu ya. Tapi ada yang memang betul-betul nggak bisa. Dan terpaksa harus dijauhkan. Nah, ini sangat kondisional, tapi jangan semuanya lalu disikapi bahwa kita menarik anak supaya tidak bergaul dengan teman-temannya, karena anak juga perlu punya kemampuan untuk berinteraksi dengan teman-temannya, sekaligus juga anak diajarkan bahwa kamu ini dilatih, dididik untuk menjadi imam, bukan menjadi makmum, untuk menjadi pionir, menjadi orang terdepan dan bukan menjadi pengekor. Maka anak perlu dilatih untuk menjadi orang yang mempengaruhi orang lain dan bukan dipengaruhi oleh orang lain. Demikian, wallah. Baik, sebenarnya jazakallah khair atas jawaban yang diberikan Ustaz kita. Hingga semoga ini menjadi jawaban sudah bagi penanya tadi dan semoga bisa menjadi solusi bagi kita semuanya. Dan alhamdulillah, masya Allah, materi yang disampaikan beliau sangat luar biasa. Dan semoga ini bisa kita aplikasikan untuk keluarga kita. Dan sekali lagi mohon maaf apabila masih ada pertanyaan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti bisa kita untuk kita berikan solusinya, insya Allah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kami dari moderator mengucapkan sekali lagi jazakallahu khair pada para jamaah, Bapak Ibu dan semuanya.
juga sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan pada Ustaz Junaidy kita, Ustaz Ridwan Hamidi selaku pemateri dan juga selaku pembina PAUD Al-Wadah ini. Semoga apa yang beliau sampaikan pada kita semuanya senantiasa memberikan manfaat yang baik untuk kita, untuk saudara kita, ataupun untuk lembaga-lembaga pendidikan kita. Itu dari kami, saya selaku moderator banyak kekurangan dan kesalahan selama membawa acara, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran, dan mohon kesediaannya